Saya akan menjelaskan mengenai pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Pada umumnya, silabus paling sedikit harus mencakup unsur-unsur 1. Tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan. 2. Sasaran-sasaran mata pelajaran. 3. Keterampilan yang diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik. 4. Urutan topik-topik yang diajarkan. 5. Aktivitas dan sumber-sumber pendukung keberhasilan pengajaran. 6. Berbagai teknik evaluasi yang digunakan. Jika dilihat dari segi komponennya, maka silabus dalam pembentukannya terdiri atas bidang studi yang diajarkan, semester, pengelompokan kompetensi dasar, materi pokok, indikator, sumber belajar, alokasi waktu, bahan atau alat atau media pembelajaran. Landasan pengembangan silabus adalah PP nomor 19 tahun 2005 pasal 17 ayat 2, yaitu sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi Dinas Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA. Selanjutnya PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20, yaitu perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Berikut beberapa prinsip yang mendasari penyusunan silabus. 1. Ilmiah, yaitu seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 2. Relevan, yaitu cakupan kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa baik secara sosial, emosional, dan spiritual. 3. Sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. 4. Konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten atau ajek, taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. 5. Memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 6. Aktual dan kontekstual, yaitu semua komponen memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. 7. Fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. 8. Menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi.
atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Langkah-langkah penyusunan silabus. Dalam menyusun silabus, diperlukan 8 langkah yang harus dilewati. Antara lain, 1. Mengkaji dan menentukan kompetensi inti. 2. Mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. 3. Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 5. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 6. Menentukan jenis penilaian. 7. Menentukan alokasi waktu. 8. Menentukan sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Naria. Saya dari PGMI 5A, NIM saya 12205183083 dan absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian RPP. Nah, apa sih kepanjangan dari RPP itu? Jadi kepanjangan dari RPP adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi seorang pendidik sebelum melakukan pembelajaran di kelas, maka harus membuat RPP terlebih dahulu agar mencapai tujuan itu dengan baik. Nah, jadi RPP di sini dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD atau kompetensi dasar. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dan yang kedua, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki sekolah. Dan yang terakhir, dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Yang selanjutnya yaitu fungsi RPP. Jadi, fungsi RPP yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efisien. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen RPP. Komponen RPP ini dibagi menjadi 11 komponen, antara lain yaitu sebagai berikut. Dan selanjutnya yaitu menjelaskan tentang prinsip-prinsip penyusunan RPP, yaitu ada 6 prinsip dalam penyusunan RPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Kumalasari, NIM 12205183090 akan menjelaskan tentang ketepatan menyusun silabus sains MI. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Menyusun silabus sains MI. Silabus digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisi rincian materi pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan proses penilaian pembelajaran untuk mencapai seperangkat kompetensi dasar dan atau indikator pencapaian kompetensi. Untuk memudahkan guru dalam menyusun silabus, langkah-langkah pengembangan yang dapat diikuti adalah sebagai berikut. 1. Mengkaji standar kompetensi yang terdapat dalam kurikulum 2013 sekarang menjadi kompetensi inti atau KI dan KD dengan memperhatikan urutan tingkat kesulitan, keterkaitan KI dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran dan antar mata pelajaran. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang KD dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, perkembangan peserta didik, dan relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. 3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi peserta didik, guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah, dan mengkomunikasikan.
Kegiatan inilah yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran yang membuat peserta didik aktif belajar. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Langkah yang kelima yaitu menentukan jenis penilaian pencapaian kompetensi peserta didik berdasarkan indikator. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Langkah yang keenam, menentukan alokasi waktu pada setiap KD. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, alokasi tersebut dirinci dan disesuaikan lagi di RPP. Langkah yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar yang didasarkan pada KI, KD, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Selanjutnya, saya Rizka Eka Safitri akan menjelaskan langkah-langkah menyusun RPP. Langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama, mencantumkan identitas. Identitas RPP merupakan data yang menyajikan informasi tentang nama sekolah, tema atau subtema, kelas atau semester, materi pokok, serta alokasi waktu. Untuk alokasi waktu bisa disesuaikan dengan beban belajar dan KD yang harus dicapai. Nah, untuk contohnya bisa dilihat ya. Langkah yang kedua yaitu mencantumkan kompetensi inti. Kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa untuk satu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti ini dapat dilihat dalam silabus atau buku pegangan guru. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan KD dan indikator. KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat dilakukan dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu untuk menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Langkah keempat yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan output atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran. Langkah kelima yaitu menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Contoh materi pembelajarannya yaitu ciri-ciri kehidupan yang meliputi nutrisi, bergerak, bereproduksi, transportasi, regulasi, iritabilitas, bernapas, dan ekskresi. Langkah keenam yaitu menentukan metode pembelajaran. Bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih.
Oleh karena itu, pada bagian ini cantumkan pendekatan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam satu pembelajaran peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan misalnya pendekatan proses, kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan sebagainya. Sedangkan metode-metode yang digunakan dapat berupa ceramah, inquiry, observasi, tanya jawab, cooperative learning, e-learning, dan sebagainya. Langkah ketujuh yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan berisikan orientasi, appersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti merupakan tempat merealisasikan pendekatan, model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, memuat pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi pada pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru dan siswa menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung, memberikan umpan balik, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, serta menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Langkah ke-8 yaitu memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat dan bahan. Sumber belajar ditulis secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referensi. Dalam RPP harus ditulis judul buku teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu. Langkah ke-9 atau terakhir yaitu penilaian. Dijabarkan atas teknik penilaian, instrumen penilaian, dan instrumen yang dipakai yang berisikan rubrik penilaian.